I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Tiara Anjani, NPM 2021010129 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama yaitu sempurna. Sempurna berarti utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal yang bersifat nas memuat prinsip-prinsip hukum, terperinci, konkret, dan teknis, seperti masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan dengan terperinci. Kemudian yang kedua yaitu elastis, yang berarti mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisannya itu mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sesama manusia. Kemudian, nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai dengan keadaan. Yang ketiga yaitu universal, berarti umum atau berlaku untuk semua orang seluruh dunia, melengkapi seluruh dunia, dan hubungan Islam juga tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Kemudian yang keempat yaitu dinamis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itu yang menjadi sumbu, kekuatan, kelemahan, kemudian kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian sandi-sandi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan, yang kedua yaitu menyedikitkan tugas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, yang keempat yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sistematis. Artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Kemudian yang keenam yaitu hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi ialah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi itu sendiri ialah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah. Dengan demikian manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Sedangkan ta'akuli ialah bersifat duniawi
yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Dengan demikian, manusia dapat melakukannya dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.